wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la ilaha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua RW 005 Bapak Nasrullah, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Beni Suhana, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Iman Bapak Arswendi, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Iman Ibu Hajah Istiqomah, yang saya hormati Ketua BKMT Kelurahan Kota Baru Ibu Sutina beserta jajarannya, yang saya hormati para jamaah BKMT Kelurahan Kota Baru, Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore ini kita masih bisa berkunjung bersilaturahmi dalam rangka mengikuti pengajian majelis taklim rutin tiap bulan. Mudah-mudahan langkah niat ibu bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlimpah. Amin. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya hingga kita. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Natul Sitadi. Belum genap 2 bulan menjabat Kelurahan Kota Baru. Mohon dukungan daripada jemaah Bapak Ibu sekalian supaya saya bisa menjalankan roda pemerintahan kelurahan ini dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat warga saya Kelurahan Kota Baru. Doain ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kekaguman saya luar biasa, ibu-ibu, semangat mengajinya, menuntut ilmu luar biasa. Bahkan ada door prize-nya. Baru kali ini saya mengikuti kajian ilmu pengajian taklim ini ada door prize-nya baru kali ini, luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan selalu urusan-urusannya. Tadi saya sudah disampaikan Ibu MC, belum usah lama-lama memperkenalkan diri ya. Yang penting udah pada kenal ya Bapak Ibu, yang sehat selalu. Ya, amin. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah agama yang nanti akan disampaikan Ibu Hajah. Ibu Hajah Julia, mohon maaf ya Bu Hajah. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah man amana bi ni'matin iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam Sayyidina wa maulana
وأصحابه تخطيبا والحمد لله على ذلك. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى أيضا: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. Tentunya bersama-sama kita hormati orang tua sekalian, para tokoh masyarakat. Pastinya tentunya saya hormati Bunda yang telah mengayomi Bunda saya istiqomah sehat selalu dan berumur besok ke Turki dan juga umrah bersama Abu Dhabi Travel. Insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Iman Bapak Aswari dan beserta jajarannya. Tentunya Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Eni Sahara beserta jajarannya. Ketua PKMP Seluruh Kota Baru Ibu Haja Siti Surdina beserta jajarannya. Dan tentunya Bapak Lurah Kota Baru yang baru saja menyampaikan Bapak Inalus Nanti STMSI bersama Ibu tentunya tercinta mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penasehat BKMD mudah-mudahan insyaallah beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Haja Budianti Hamid dan tentunya Ibu Haja Kurniasi dan para ustazah dalamnya tentunya. Di malam yang berhormati, maafin bukan umi yang tak mau. Jamaah yang bilangnya kesorean. Ibu, boleh umi dulu dan ibu. Di malam tidak marah. Oh, dengan alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di akhir-akhir bulan Jumadi akhir Allah memberikan kesempatan buat kita untuk kita menjadi hamba Allah yang beruntung, yang diberikan ketenangan oleh Allah. Kalau boleh saya tanya, ibu dan bapak tenang beneran apa pura-pura tenang? Oh beneran. Alhamdulillah. Siapa yang memberikan tenang bapak ibu? Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan rasa ketenangan di hati kita. Mudah-mudahan duduk kita di majlis taklim di Masjid Al-Iman, Allah berikan kita tenang lahir dan so bermengharapkan salam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat hatta yaumil qiyamah. Kalian yang di belakang kajiannya itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sekali-kali agar iman dan takwa kita lebih kokoh. Lebih apa bu? Lebih kokoh. Maulidnya sudah berakhir. Maulid yang biasa kita lakukan sudah berakhir tanggalnya, tapi cinta kita, mahabbah kita, hubbul ta'zim kita selalu ada. Dan pada hari ini kita membuktikan untuk hadir bersama lewat melimpah ilmu akan kajian agar kita mampu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak dengan amin. Amin dong, tapi aminnya enggak mau. Ibu, bapak, ibu bapak kakak, ibu, bapak. Maka ibu dan bapak sekalian,
Bagaimana cara kita agar kita mampu menghidupkan sunnah Nabi, walaupun tidak bisa banyak, paling tidak kita paham betul bahwa kita harus berubah agar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu jauh-jauh, bahkan ada dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kita belajar. Yang pertama, ibu dan bapak sekalian, bagaimana cara kita menghidupkan agar nilai-nilai yang ada pada diri Nabi ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga. Yang susah ini, halo, yang susah ini. Kenapa di era luar biasa seperti sekarang ini, suami dan istri harus jalan kapal menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, harus jalan bareng, nggak bisa kita doang. Yang rajin bapak-bapak apa ibu-ibu, banyak kan ibu-ibu apa bapak-bapak, tapi jangan salah, yang memberikan keimanan dan ketakwaan serta akhlak adalah beliau para bapak. Sebentar, nanti kita kalian lagi. Wahai ayah yang soleh, wahai ibu yang solehah, tidak ada kehidupan rumah tangga yang jalan sendiri kalau imam kita tidak cakap. Betul? Tidak cakap, bukan cakap, cakap. Cakap apanya? Yang cakap dia jadi imam, yang cakap dia jadi contoh, yang cakap dia jadi pemimpin. Yang pertama kita lakukan bagaimana sunnah jalan, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita tilawah, yuk kita baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran duluan? Siapa bu? Siapa bu? Suami kita yang nontonin, kita ngikutin, benar apa enggak? Jangan minta suami yang soleh kalau istrinya belum soleha. Betul Pak? Tilawah Al-Quran adalah kita yang mulai dulu. Wa manasilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Berapa kali sih baca Al-Quran ini? Bahkan kadang-kadang sering main HP-nya dari Al-Quran. Itu dua-duanya itu ya. Itu kalau ngeliatin HP mah sebentar perasaannya. Tapi Allah kalau ngaji itu kakinya diganti ada 5 kali seret. Iya banget. Ada yang berbohong. Mana orangnya? Oh nggak di sini. Terus kalau ngaji susah banget itu. Orang sono orang sini nggak alhamdulillah. Tadi Pak orang bilang cakep nih ibu-ibu luar biasa. Ya Pak Lurah. Bahkan ngajiannya aja ada hadiah ya Pak Lurah. Kalau bapak-bapak ngaji ada hadiah nggak Pak Lurah? Tuh kan. Pokoknya dari yang mampu untuk nolongin perempuan. Iya apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Wahai ayah yang soleh, Pak Lurah yang bijaksana, Bapak KKM yang terhormat, dan tentunya Bapak RW yang terhormat dan tokoh masyarakat, lingkungan tidak akan pernah kondusif dan agamis kalau pemimpin tidak bisa mencontohkan yang baik. Betul kan? Siapa duluan yang maju? Bapak Lurah. Yang maju pimpinan. Yang maju itu apa saja kalau dia punya jabatan dia duluan. Betul? Itu
Karena Rasul begitu yang menginginkan. Enggak ada yang namanya pimpinan belakangan. Integritasnya, bagaimana dia menjadi yang tinggi, menjadi orang yang punya leadership yang baik, adalah pemimpin duluan. Dan kita punya pemimpin ibu sekalian, benar ya? Pemimpin yang kita mulai di rumah kita adalah suami. Jangan pernah ikutkan penggantinya. Ini kadang-kadang saking luar biasanya istri, apa ada yang ngerjain itu istrinya? Bu, halo, apalagi kalau ada suami pensiun, betul ya Pak? Bu, jangan Bu, jangan, Bu, jangan. Mereka adalah imam buat kita. Mereka para suami adalah imam. Tugas kita ibu sekalian, bagaimana memberikan perilaku atau memperlakukan suami kita dengan baik, itu sebetulnya tugas kita. Dia nggak baik, urusan dia dengan Allah. Betul banget? Iya banget. Kenapa ibu? Karena apa yang diakui menjadi hamba Allah, menjadi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa yang ngomong ibu? Rasul menyampaikan. Khairul nisa'i imra'atun imra'atun ilaika syahwatha wa in amartaka aqwa'atha wa in kunta 'ala al-fahsha'i zada fi malika wa nafsika. Perempuan itu boleh tinggal mana saja surganya kalau dia pastinya adalah yang baik, yang taat kepada Inna lorka ilaika syarraka. Kalau dipandang itu dengan dan tidak taat sama suami. Bu, halo, kalau di rumah dandannya kayak gini sama suami. Ibu jangan malu-malu gitu Pak. Orang mengingatnya bapaknya lagi. Iya banget. Inna lorka ilaika syarraka. Yang dipandang itu nyenengin. Ini di rumah bapak ada bapak Allah dasarnya. Bu, jangan bilang suami kita udah biasa. Jangan bilang ibu, jangan bilang. Rumah tangga kian lama kian romantis mestinya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Suami gak bisa romantis, kita aja yang romantisan sendiri. Bu, lihatin bagaimana Khadijah Tuh Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah menjadikan luar biasa dia Kumairah. Kita tak dipanggil dia Kumairah sama suami kita. Karena kita tak pakai nama-namahan. Benar banget. Paling tidak adalah kita mulai tilawah Al-Quran, menghidupkan Al-Quran yang jauh. Tapi pastinya kita butuh selalu agar Al-Quran menjadi one of the life dalam hidup kita. Dan kita butuh dengan Al-Quran karena gambaran kehidupan kita ada di dalam isinya. Wahai ibu, wahai bapak semuanya, kita mulai dengan tilawah Al-Quran. Kita mulai dengan menghidupkan yang termaksud adalah bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai pasangan kita, memberikan kehormatan dan salam kepada orang lain, menjenguk orang lain. Kehidupan kita bergaul juga pentingnya perlu diatur. Insya Allah nilai-nilai yang kita lakukan yang sekecil-kecilnya dari mulai kecil, kita berharap adalah ada banyak perubahan dalam kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik. 21 malam 22 ya. Ketika saya sudah sampai ke Sudiwata Madinah bersama ibu, itu sudah masuk dalam 1 bulan bekerja. Iya atau tidak? Di dalam Quran surah At-Taubah yang disampaikan, apa katanya ibu? Inna iddata syuhuri inda Allahisna asyara satran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguh
Tapi di antaranya ada 4 yang buruk. Salah satunya besok di bulan Rajab. Salah satu doa yang ditolak adalah 1 malam yang penuh. Salah satu. Ayo kita hidupkan. Karena kita ingin menghidupkan nilai-nilai agar iman kita kokoh. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu dengan tilawah Al-Quran, saling untuk ukhuwah Islamiyah. Kita coba dalam kehidupan kita sehari-hari menghidupkan bulan yang diridhoi oleh Allah, yang disucikan Allah, dengan bagaimana yang kita bayangin apa itu? Istighfar. Apa Bapak? Istighfar. Istighfar itu luar biasa, Om. Bahkan istighfar dan kalimat la ilaha illallah akan menjadi sumber kekuatan buat kita untuk menjadi amin, untuk menjadi fondasi kehidupan kita agar iman kita kokoh dan kuat. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu tawbatan abadin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Kepanjangan Umi yang udah istighfar ada gimana? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu. Masih kepanjangan Umi. Masih kepanjangan Umi. Astagfirullahaladzim. Bulannya istighfar. Katanya ibu dalam kitab Nasrul Iman, man lazimal istighfar min kulli dhaikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak kalimat istighfar min kulli dhaikin makhrajan, yang sempit jadi yang sempit jadi, ya Allah ekonomi ya Allah lagi susah banget, yang dibaca banyakin istighfar. Ya Allah hatinya gak nyaman, gelisah, ada diuji oleh Allah dengan segala apapun aja, yang dibanyakin kalimatnya min kulli hammin farajan. Dari rasa sedih dan sangat nyaman, Allah berikan kenyamanan. Biar Allah yang berikan kenyamanan. Wahai ayah, wahai ibu, nyamannya kehidupan kita bukan punya rumah yang besar, betul? Kehidupan yang nyaman kita bukan punya mobil yang mewah, betul? Kehidupan kita yang nyaman adalah cara hidup kita tidak membanding-bandingkan dengan cara hidup orang lain. Betul? Benar banget. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena takdir kita dengan takdir orang lain beda. Saudara nggak boleh mirip sama saudara. Tetangga sama tetangga yang hidupnya enakan nggak boleh mirip. Jangan-jangan orang tetangganya bangun rumah yang tinggi, beli mobil yang baru, dia beli bobrek. Bu, kenapa sih banyak orang stres? Kenapa? Karena gak mau hidup syukur. Benar apa enggak? Coba kalian yang syukur, insya Allah bikulli baitin makhrajan. Yuk, hati kita tenang. Siapa itu yang ngasih hati tenang? Allah. Duduknya di mana itu hati tenang itu? Di majelis taklim, di majelis ilmu, sapaan sama kanan sama kiri. Ibu udah sapaan kanan sama kiri? Coba sapaan kanan sama kiri, bilang assalamualaikum. Waktu kita lihat bapak-bapak ada kayak ikan baru. Bu, pasti kita senang melihat saudara kita baik dan berkah, betul atau tidak? Yuk kita sama-sama mulai cara kita bagaimana kita menghormati orang lain, betul atau tidak? Jangan pernah minta dihormati orang lain kalau kita tidak bisa
bisa menghormati diri sendiri. Bagaimana pemimpin bisa menjadi leader yang baik, manajer yang baik, kalau dia jadi pemimpin tidak bisa nyontohin? Bu, kalau pemimpin jalan kayak calon, tahu pengaruh dia naik. Iya banget, iya enggak? Surabaya, kalau naik di mana dia berhenti? Pemimpin yang cuma ngadain doang, nggak bisa nyontohin, namanya kayak calon. Bu, halo, alhamdulillah Umi percaya di sini pemimpin mau mengikuti sunnah Nabi, mencontoh Nabi, bahwa pemimpin duluan. Alhamdulillah. Sekali lagi, ayo kita contoh kehidupan Rasulullah yang dimulai adalah bagaimana suami kita menjadi imam yang baik. Pertanyaan saya, sudahkah suami ibu semuanya menjadi imam yang baik? Sudahkah? Sudah. Sholatnya ke masjid? Subuh ke masjid? Alhamdulillah. Kecuali yang belum ya. Iya Allah, itu kita mulai nggak ada kata terlambat. Kita mulai jalan kita untuk selalu saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai ayah, ibu, kalau istri yang baik itu yang punya ciri-ciri tiga tadi paten sampai bapak jangan kaget. Istri yang baik, istri yang jalan untuk semuanya. Yang pertama adalah istri yang cerewet, yang senang. Istri yang cerewet apa? Istri yang apa? Cerewetnya luar biasa. Yang kedua, istri yang baik, tukang kayak siapa? Yang ketiga, istrinya adalah yang suka yang kencang, yang suka kita lihat bukan yang jelek, bukan yang jelek. Dia punya ibu yang cerewet, punya ibu yang cerewet dan bawel, itu karena pengen membentuk sikap dan beliau punya sikap. Kalau dulu orang tua saya nggak cerewet, nggak seperti saya jadinya ini. Umur 11 tahun saya udah berangkat ke Ponorogo sendiri, dipimpin oleh bis. Umur 11 tahun. Kalau bukan karena seorang ibu yang cerewet, istri yang cerewet, nggak akan ibu-ibu yang sekarang ada, dan juga bapak lurah, dan juga bapak-bapak yang lain. Betul? Beliau istri atau ibu yang cerewet hanya ingin melihatkan bahwa ini loh sebuah prinsip. Kalau dulu kita habis maghrib, ayo ngaji, benar? Nggak ada omongan sekolah enggak. Pasti ngaji. Habis maghrib ngaji. Tapi saat ini di era yang luar biasa, anak kita kalau habis maghrib suruh ngaji, kira-kira gampang apa susah? Maka bagaimana mungkin kita menjadi orang tua yang tidak update tentang ilmu, bukan update status? Tadi kita belajar bagaimana etika seorang muslimah bermain dengan media sosialnya. Dalam Quran surah Al-Qur'an, dalam Quran surah An-Nur, dalam Quran surah Al-Qur'an yang disampaikan bagaimana kita menjaga lisan dan jari kita. Halo, bila akan ditanya oleh Allah, ada malaikat yang mengatakan sakit hati dengan status. Yang kesel sama siapa bikin status. Ada yang begono. Mana orangnya? Nanti akan ditanya oleh Allah. Karena apa yang dilisan kemudian masuk di
otak. Kenapa Ibu? Otak kita merespon dengan apa yang kita pikirkan. Dan otak memikirkan, maka pasti akan tertulis. Yang tertulis itulah yang terjadi. Benar apa enggak? Sakit hati, kesel, nggak usah harus hapus. Halo, halo, TikTok, FB, iya atau tidak? Semuanya enak yang luar biasa. Memang nggak boleh dimanfaatkan dengan yang baik. Tapi kalau pasang status untuk sakit hati tidak usah. Artinya nggak boleh Jadi kalau dibilangin cerewet dan bawel itu ingin mengatakan bahwa ini loh yang harus saya bentuk agar baik. Betul atau tidak? Punya suami susah banget diajak pulang. Benar apa enggak? Kita mau perempuan pengennya bajunya yang pantas. Benar apa enggak? Saking pantasnya kadang-kadang pengennya yang kapelan. Iya apa enggak? Terus suami mah gak mau diajak kapelan. Benar apa enggak? Kok akhirnya kadang-kadang istri ada mau yang juga bikin. Benar? Iya apa enggak? Maka bagaimana cara kita adalah berusaha tadi bahwa kita adalah ingin menjadi yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik, cuma kadang-kadang nggak paham. Yang ketiga apa memiliki istri tukang ngambek. Wahai ayah yang soleh, istri ayah bukan pengen ngambekku, dia cuma pengen dihargai. Kalau Bulura cuma pengen dihargai. PDKM, istri PDKM cuma pengen dihargai, dimengerti. Walaupun gak bisa ngomong I miss you. Gak salah, paling gak dipegang aja pundaknya dikit. Ini kadang-kadang dengan suami Allah udah paham banget, udah pengen dipegang itu ya. Halo, bener gak Bu? Orang dari sini bisa dipegang sama dilus Bu. Padahal ibu bapak aja punya istri cuma dipegang aja. Kalau dari aja gak usah ngomong kemana-mana, gak usah jauh. Bawa aja itu plastiknya bacanya careful. Belanja gak belanja, Pak muter aja muter belinya gimana? Terus ngomongin orang ingat kita cuma pengen dihargai dan dimengerti. Kita cuma pengen dihargai dalam rasa lelah kita, betul gak Bu? Dengan rasa lelah, letih dan capek dan segala masalah yang ada, cuma pengen dihargai, ini loh rasanya. Benar apa enggak? Lihat Umar bin Khattab, gimana gak berani, tapi ketika istrinya ngomel, diam aja bapak-bapak. Benar apa enggak? Dengerin bapak-bapak, maaf. Ditanya seorang sahabat, kenapa yang tahu wahai Khalifah? Ketika aku dengan ngomongnya istrimu tahu diam aja. Apa katanya? Wahai sahabat, bagaimana mungkin aku mau yang giling gandum untuk menjadi makanan anakku dan aku tidak diam? Yang mencucikan pakaian adalah dia, yang mengurus rumah tangga adalah dia, yang menghidupkan untuk aku, anakku dan semuanya adalah dia. Sendiri dia yang nangis di rumah, sendiri dia. Bahkan kita sedih dan lelah dan capek, kita pilih untuk membesarkan hati kita. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Kita pengen suami kita nyaman, kita pengen anak-anak kita nyaman. Kenapa? Jadi Bapak Ibu, tirakat kita yang membaca, doa kita yang menembus bagi Allah, kita serahkan aja sama Allah. Anak kita bukan milik kita, suami kita juga bukan milik kita. Meluang kita bukan bersama anak, tapi meluang kita bersama suami. Jangan diulangi terus suaminya yang depresi. Halo, halo.
Jadikan dia raja. Karena tugas kita adalah taat kepadanya. Taat mengurus rumah tangga, kita bagiannya. Merawat anak, kita bagiannya. Maka saya bilang sama anak saya, Ibu, anakmu yang ngurus adalah engkau, bukan umbimu, bukan neneknya. Kalau diurus sama neneknya, anakmu jadi anaknya nenek, bukan anakmu. Betul? Ada yang tak setuju? Aku setuju. Kenapa? Anak kita sudah kita yang sama. All kepegangnya. Ada bacaan doa, ada elusan tangan, ada kata-kata doa yang terus diberikan untuk anaknya. Kalau yang ngurusin neneknya, bagaimana mungkin anaknya bisa kepegang dengan baik? Betul? Betul? Wahai para jihad, wahai para pemuda, wahai para nenek, saya tidak bilang tidak boleh mengasuh cucu bukan. Tapi wahai bunda yang baik, cucu bunda, cucu saya yang ngurus adalah emaknya, itu tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab kita. Ada yang marah? Yang ngurus cucu? Iya atau tidak? Tidak lebih tidak wajar. Astagfirullahaladzim. Kita jadikan kebaikan, insya Allah Allah memberikan kita tenang kalbunya. Kita mulai lihat deh yang dikit-dikit sebenarnya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa semuanya yang bisa kita lakukan, yuk dikit-dikit kita lakukan. Menghidupkan nilai-nilai Islam, contoh dari Nabi, yuk kita mulai yang sedikit-dikit dan sedikit-sedikitnya. Insya Allah jam 3 kurang 5 menit. Saya tidak bisa kalau saya ngomong banyak, tapi demi saya sangat berterima kasih, mohon doanya. Kalau ibu bilang BKMP Majelis Taklim, Badan Kota Majelis Taklim, siapa ketuanya? Beliau Ustazah Atifah Hasan yang pegang ketua pusat. Ya, Ustazah Atifah Hasan yang pegang. Ustazah Atifah Hasan masih family sama saya. Jadi Cakung saya tinggalnya di ujung Menteng. Saya orang asli, Betawi asli. Saya tinggal di ujung Menteng. Kita punya adalah Majelis Taklimnya MPKI, Majelis Taklim Kaum Ibu. Gabungan Majelis Taklim gabungan kaum ibu. Semana sesektor Pondok Ungu Permai, Cakung, Priuk, Tambelang, Tambun ada. Karena saya pegang 64 majelis taklim. Kenapa ibu berdiri rumah yatim pegang di Marrakas? Kita bangun 2 miliar Pak Lurah tanpa partai. Nggak boleh partai masuk. Kenapa? Kalau partai masuk masih akan diatur oleh partai atau apapun. Jadi siapa? Ibu 2 miliar Pak Lurah. Majelis taklim mana yang punya 2 miliar? Kita bangun madrasah 1 miliar. Besok kita pengen nikahkan pasangan yang tidak mampu 44 pasangan. Tapi mau jangan itu. Enggak dulu. Saya tidak ngajak demi Allah tidak. Coba mungkin saya kata orang ada orang yang tidak bisa untuk ditanam. Di usia 20 tahun masih belum bisa ditanam. Saya bingung 20 tahun masih belum bisa ditanam. Saya mau tungguin, liatin, saya takut. Saya nggak pegangin, biasanya anak-anak kita pegangin. Coba ya nih Pak Lurah. Kita kasih makan setiap Jumat. Doa apa? Pemulung fakir miskin yatim 800 sampai 700. Pak Lurah boleh lihat di sana. Ibu sekalian berjuang. Badan Kota Majelis Taklim jangan pernah lelah untuk duduk di majelis ilmu. Jadi orang mengajar membuat ada ustazah. Ya tidak. Kun aliman au muta'alliman. Semua yang duduk di majelis ilmu mau muta'allim. Enggak kepengen au mustabiman. Jadi orang yang dengar walaupun dia sampai di sini ngangkut masih dah.
Ya betul. Al-Muhibban, jadi orang yang mencintai. Insya wala tadul khamisah, jadi jangan sampai orang yang jadi bang. Yuk kita hidupkan hati kita hidup jadi hati yang salimun, dengan hati yang hidup, dengan juga hati yang wajib. Insya Allah memberikan kita berkah barokah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi disebut pertanyaan, lima. Itu ada hadiah luar biasa. Yang pertama yang bisa langsung maju saja itu apa yang bisa? Maju. Oke, dengarkan dulu, ibu sekalian. Ada contoh yang terbaik yang harus dilakukan dari seorang nabi, tentunya berikan contoh yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari yang seperti tadi saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ibu mohon izinnya. Saya harus makannya adalah tadi bertidur tilawahan. Kemudian kita bisa fokus menulis. Juga kita harus sampaikan kepada suami seperti Indonesia. Itu terima kasih. Contoh yang paling efektif adalah bagaimana kita menghayati Al-Quran. Ya atau tidak? Kita peduli kepada tetangga, peduli kepada orang lain, mengucapkan salam tadi, insya Allah adalah contoh yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ini cepat-cepat. Ini sekalian, ada yang disebutkan dalam Al-Quran surah apa yang menjelaskan ada 4 bulan yang buruk. Silakan. Quran surah atau bunyi dong. Quran surah atau yang keberapa wahai ibu? Quran surah kalau gitu kan bohongan ganti yang sebelahnya sama saya. Quran surah atau ayat yang ke-36. Jadi tidak apa-apa kasihan dia cuma. Sudah. Sebutkan ciri-ciri istri yang baik dan sebutkan sambil ibu ngomong. Ibu diam-diam, ibu mah ntar gak dikasih hadiahnya loh. Istri yang cewek, bawel, tukang ngambek. Terima kasih ibu. Jadi kalau pengen punya dan kita pengen sukses jadi istri yang baik harus banyak ngomel-ngomelnya bukan yang jelek, untuk memberikan sikap agar kita bisa. Wahai ibu halo ibu, insya Allah salah satu kita berjalan silaturahmi dari majlis taklim dan majlis taklim itu adalah perintah untuk kita saling yang disebutnya silaturahmi atau silaturahmi. Apa sih artinya silaturahmi? Silaturahmi adalah
kasih sayang antara Allah Tuhan manusia dan silaturahmi dalam menyambung silaturahmi ya, silaturahmi antara saudara dan tetangga, semua silaturahmi. Silah adalah silaturahim berarti menyambung tali. Ya, Silakan Ibu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menyatukan kita. Percayalah, tempat yang baik, yang terbaik adalah tempat majelis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk di majelis ilmu kita, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang juga, bisa senyum yang baik pulang dari sini di rumah. Assalamualaikum gitu, cium tangan suami cepol gitu. Bisa cium tangan suami, bisa cium tangan suami, depan dan belakang bisa cium tangan suami, bisa. Masa cium tangan cuma setahun sekali kalau lebaran, cium tangannya, minta ridhonya selalu. Bisa pulang dari sini cium tangan, bisa menghormati suami. Menghormati suami dan juga istri Rasulullah menghormati salah satu contoh yang baik. Yaitu sekalian tadi Bunda Istiqomah bilang mohon doanya, yuk kita doain. Besok kami terbang tanggal 19 hari Jumat, mohon doa restunya Bapak Ibu Paula, kami berangkat. Kemarin kita sudah membawa doa gratis di Waduk gratis separuh karena kita baru berjalan. Travel membantu bersama perjuangan.